1:20 atau 1:40. Ini juga tergantung pabrikan juga. Jadi kalau rel itu ditaruh itu bukan tegak lurus begini, dia miring ke dalam sebenarnya, karena ada kemiringan ya, miringnya ke dalam. Terus kemudian kecepatan sudut konstan dan untuk roda kanan dan kiri, roda dengan flange sebelah dalam ya, ini flange-nya sebelah dalam. Terus kemudian jarak bebas flange clearance itu antara 7 sampai 10 mili. Ini sorry pindah ya. Jarak di sini ini ya itu antara 7 sampai 10 mili. Ya. Jadi kalau misalkan 1067 ya, 1067 itu sebenarnya dia kan berkurang jadinya. Berkurangnya jadi berapa? Kalau 7 sampai 10 mili ya, ini di sini nih 7 bisa 7 mili sampai 10 mili. Kalau 7 berarti kan 1067 dikurangi 7. Kalau 10, 1067 dikurangi 10 gitu ya. Antara itu clearance-nya di sini. Itu yang tadi yang rodanya berat kanan kiri itu ya di antara 7 sampai 10 mili ini ya. Material terbuat dari baja. Nih. Terus yang lain, bidang kontak roda kepala rel itu lebar jalan rel atau track gauge diukur sebagai jarak antara dua rel kiri dan kanan. Jadi kalau kita mengukur menggunakan track gauge, itu yang kita ukur adalah jarak antara rel sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau 1067 ya harusnya 1067, tapi ada toleransi tadi. Kalau misalkan baru ya 0+2. Tapi kalau sudah dioperasikan, ya itu kan pasti ada keausan, sehingga toleransinya menjadi -2+5. Ya, ada juga yang nyebut -2+4, ada, ya nggak apa-apa, beda-beda referensi ya, karena kalau kita apa namanya agak kaku, susah karena apa? Aturannya banyak. Jadi bisa ada yang nyebut 0+2 tadi, baru juga ada yang nyebut yang sudah digunakan itu -2+4 atau +5. Ya. Tepatnya jarak antara sisi dalam kepala rel pada 14 mili. Jadi kalau misalkan mau mengukur rel kanan dan kiri ini kita turunkan 14 mili. Jadi ini relnya ini turun di sini 14 mili. Nah, yang diukur adalah di sini. Di sini ke rel sebelahnya ya. Itu yang jaraknya 1067 dengan toleransi 0+2 dan -2+4 ya. Nah, ini sudah digambar nih ada miring ya. Ini ada kemiringan juga. Kemiringannya ini antara 1:20 dan 1:40 ya. Ini yang digambar maksud di sini ya, di sini juga miring sama saja ya. Kalau dinyatakan mana yang kerucut ya, kerucutnya di sini. Roda secara keseluruhan utuh itu kan ada kemiringan di sini. Ini yang disebut dengan kerucutnya ya. Ini contohnya bidang kontak ya. Bidang kontak roda rel sangat penting karena berfungsi mengarahkan roda dengan aman, akselerasi yang efisien, dan pengereman yang efektif. Kepala rel juga menjadi saluran arus listrik untuk daya gerak traksi serta sistem persinyalan. Roda dan rel sensitif terhadap keausan, kerusakan, sehingga perlu perawatan atau maintenance ya. Jadi ini kalau kita lihat roda ya, roda seperti ini. Ini di sini sebenarnya ada apa namanya? Ada luka, lukanya seperti ini.
luka di kepala rel. Luka di kepala rel itu ada yang keriting, ada yang memanjang. Keriting itu artinya ada luka begini gini tapi berjarak dekat gitu, ya, berjarak dekat. Jadi disebut keriting. Terus ada yang depek-depeknya dalam satu titik tapi dalam. Biasanya itu letaknya di saat kereta berhenti di stasiun. Saat kereta mau pertama kali jalan, ya kalau yang ditarik itu panjang apalagi kayak bebaranjang itu ya, yang saat ditarik pertama kali roda yang depan pasti selip dulu, ya. Makanya kalau masinisnya yang sudah terlatih, yang sudah punya pengalaman banyak, selipnya akan bisa dikurangi karena dengan menggerakkan gasnya itu pelan-pelan. Ada yang buru-buru malah jadinya selip, ya. Terus ada lagi tempat depek lagi itu ada saat kereta mau masuk stasiun. Ya, kereta mau masuk stasiun itu ada sinyal. Nah, kalau sinyalnya sering merah, keretanya pastikan berhenti. Nah, saat berhenti dia melakukan pengereman. Nah, saat melakukan pengereman itu karena remnya itu ngejut biasanya terus jadi depek, ya. Biasanya depek sebelum masuk sebelum mendekati sinyal masuk. Ya, kalau mau masuk stasiun itu ada sinyal masuk, ya. Mau yang elektrik maupun yang manual, ya. Sebelum masuk pasti dia akan ngerem kalau merah. Nah, saat ngerem itu kepala relnya akan luka karena ngejut kan ngeremnya, ya. Roda dan rel sensitif terhadap keausan kerusakan sehingga perlu perawatan maintenance itu tadi. Jadi kalau depeknya dalam sekali bisa ditambal, ya. Ditambal itu biasanya dengan cara dilas elektroda, ditutul las tutul, kemudian atasnya digerinda lagi, ya. Sehingga nanti yang tadinya depek bisa diratakan lagi. Tapi kalau misalkan eh, tidak diganti relnya, itu biasanya tidak akan lebih dari 3 bulan. Tidak lebih dari 3 bulan, las tambalan tadi akan lepas. Makanya harus tambah lagi. Ya. Terus di mana tempat ada apa namanya eh, yang banyak aus ya, rel aus, di mana saja. Di stasiun saat mau berangkat, kereta saat mau masuk stasiun di sinyal masuk. Terus di mana lagi? Di wesel, ya. Wesel itu kan untuk mengarahkan kereta mau belok kanan atau belok kiri. Di tempat-tempat itu ada tempat yang sering aus itu di Jarum, ya, Jarum dan sekitarnya sama lidah wesel. Ya, itu karena yang sering mendapatkan pukulan yang paling banyak itu adalah di wesel itu di Jarum dan di lidah wesel. Makanya yang sering aus, sering diganti adalah di Jarum dan di apa namanya? Jarum dan lidah wesel, ya. Tadi tolong diapalin kayak ini ya. Jadi kalau ditanya, kenapa kok aus kok banyak di stasiun? Nah, kenapa? Ya, udah tahu ya. Terus kemudian dekat sinyal masuk, ya, lihat nggak nih, ya, tempat roda yang aus, ya, itu ada di stasiun saat kereta mau berangkat, kemudian apa dekat sinyal masuk, ya, sinyal masuk
jangan keliru ya. Terus kemudian dekat sinyal masuk itu dekat sekali ya, antara 10 sampai 20 meter dari situ biasanya rusak. Terus kemudian di vessel itu ada di jarum sama di apa lidah vessel ya. Sekarang kita ke bidang kontak yang memikul dan menyalurkan beban. Ya. Jadi tegangan-tegangan pada bidang kontak, ya, teori Hertz ini ada teorinya ya. Bidang kontak antara roda dengan rel berbentuk lonjong atau elip dan terdistribusi tegangan dalam bidang juga berbentuk elip seperti ini. Ya. Jadi kalau ini kepala rel seperti ini ya, ini rel bagian dalam. Nah, ini ada bentuknya kayak kayak elip seperti ini. Ya. Mungkin kalau kalau pas lagi jalan-jalan ke lapangan bisa lihat ada tempat-tempat depek. Nah, tempat-tempat depek yang tadi yang Bapak sebut ada tiga tadi. Nah, untuk yang di rel bentuknya seperti ini ya biasanya. Tapi kalau untuk di wesel beda. Karena wesel letaknya di jarum sama di lidah wesel. Ya, lidah wesel itu biasanya kalau sudah lama dia apa namanya? Apa ya? Pada gumpil kecil-kecil ya. Patah tapi kecil-kecil. Nah, kalau di jarumnya itu dia depeknya dia turun dia. Ya, turun tapi lebar ya. Turunnya lebar ya. Nah, sebenarnya juga ya tegangan-tegangan pada bidang kontak ini ya. Ini bentuknya juga elip juga ya. Ini kalau distribusi beban ya, beban ganda. Kalau ini rodanya ya, misalkan 25 ton misalkan beban gandanya. Nah, ini kan dibagi ya. Distribusinya seperti ini. Yang di sini 1/4, sini 625, di sini 10 ya. Terus kemudian di sini 625, di sini 1/4 ya. Ini pembagian bebannya seperti itu. Jumlahnya berapa? 25 ton ya. Nah, kita sudah tahu kan jarak antar bantarannya kan. Jarak antar bantarannya untuk yang 1067 ban gandar 18 ton, jarak antar bantarannya 60 cm. Jadi kita tahu di sini kalau 60 cm berarti di sini adalah 120, yang ke sana 120. Berarti jarak dari ke sini ada 2,4 meter ya. Jadi ini gambar bantalan ya. Bantalan terus kemudian biasanya ini kemiringan 45 derajat ya. Beban beban bantalan yang diinjek sama roda ini di sini 45 derajat ke sana bebannya ya. Jadi kalau misalnya 125 ton ya kita kan ya. Ya. Oke ya. Terus kemudian distribusi beban melalui bantalan beton. Ini bantalan beton contohnya seperti ini. Ini gambarnya ya. Sebenarnya ini tidak jauh beda dengan yang aslinya ya. Cuman ini ingin menggambarkan bahwa di dalamnya itu ada kawat baja, kawat retention. Jadi sebelum dipasang dia ada ditarik dulu, ada tension dulu ya. Ini kalau utuhnya seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa bantalan itu tidak setiap pabrik bentuknya sama ya. Ada produk yang di Indonesia, ada produk dari Wika, ada dari apa RUPM, ada juga dari BSD, ada dari Balton, ada banyak ya, bantalan beton cukup banyak. Nah, ini beda-beda semua, cuman ini mereka mendesain sesuai dengan apa yang akan lewat di jalan kereta itu. Ya, kalau misalkan kereta penumpang dengan beban gandar 12 ton ya dia membuatnya yang ukuran 12 ton. Untuk 14 ton ya, kalau LRT 12, yang MRT 14,
Kalau untuk yang konvensional itu menggunakan 18 tom. Ya. Pulau Jawa, Sumatera ini semuanya menggunakan 18 tom. Ya. Ini potongan melintang dari bantaran tadi. Ya. Jadi dia setelah di apa stressing, dicor di depannya sini ada di apa namanya yang tidak ikut kecor ini ditutup ya pakai sisa-sisa semen gitu, ya. Ini bentuk rel saat Ini 8 jam. ini jam 8 maksudnya ini ya, bukan 8 jam. Kalau 8 jam kelamaan. Ya. Nah ini bentuk sinusoidal dari kalau seandainya apa, kereta itu lewat. Ini roda di sini, dia kan sebenarnya mendorong ke bawah, menekan ke bawah ya. Jadi kayak sinusoidal begini. Turun, di sini yang paling besar kayak tadi 10 ton, ya ke sini mengecil gitu. Ya. Dari roda, eh, kaki rel, ya, dasar bantalan, balas, kemudian sabalas ini ada kira-kira begini nih menekannya ini ya. Nah, ini bersama skematik distribusi beban vertikal, beban ke arah apa kanan kiri gitu ya. Nah ini seperti ini 45 derajat ya dari ujung sini 45, dari sini juga 45 ya. Fenomena hunting atau kendaraan rel gerakan sinusoidal ya. Eh, ini secara keseluruhan seperti ini kita menyebutnya adalah bogi ya. Ini bogi dua as ya. Ini asnya satu, dua. Ini namanya satu bogi. Terus ini namanya pivot point. Pivot point itu tempat dudukannya kereta. Jadi kalau kereta itu ditaruh di atas bogi, itu di keretanya ada lubang sehingga ini masuk ke sini. Di sini tempatnya eh, pivot point ya. Jadi kalau satu bogi mau mau yang asnya tiga, yang asnya dua seperti ini, itu pasti ada pivot pointnya ya. Sehingga kereta bisa belok-belok itu ya ini dari sini ya. Hunting oscillation, conical well ya. Gerakan ayun berulang, hunting oscillation adalah gerakan ayun prasarana, gerakan ayun sarana akibat bentuk kerucut dari roda. Gerakan ini mengarah ke status seimbang karena diameter roda sebelah luar lebih kecil dari diameter roda sebelah dalam. Ya. Kemudian dan kedua roda berotasi pada kecepatan yang sama dengan hubungan jepit fix as poros baja. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Bapak ambil minum sebentar ya. Minum belum ada ini.
Aus, aus. Aus kan tidak ada yang di situ, jadi panasin udah. Minta panasin dulu lah. Aku tuh tadi ngobrol Mbak Putih di situ, bikin nelpon, macam-macam yang diomongin. Ya, jadi ini hunting oscillation. Jadi gerakan ayun ya, tadi yang kalau orang suka menyebut snake motion ya, adalah gerakan ayun sarana akibat bentuk dari kerucut. Berarti kerucut terus sampai runcing ya. Tapi yang di tempat rodanya sendiri itu ada kemiringan tadi. Sehingga kalau itu diteruskan menjadi kerucut gitu ya. Gerakan ini mengarah ke status seimbang karena diameter roda sebelah luar lebih kecil daripada diameter roda bagian dalam. Ya. Jadi dia seimbang kanan kiri kanan. Kalau nggak seimbang dia kelempar keluar. Ya. Dan kedua roda berotasi pada kecepatan yang sama dengan hubungan jepit atau big as atau poros baja. Ya. Oke. Roda kiri berjalan lebih jauh daripada roda kanan. Jadi kalau radiusnya beda ya pasti beda. Seperti kalau kita mobil-mobil itu kan ada yang bannya radius berapa itu kan. Kalau misalkan suka mengganti pelek ya dengan diameter yang berbeda, itu kan berarti jalannya juga beda ya. Borosnya bahan bakarnya juga beda ya. Jadi ini bukan bukan pelajaran kita ya nanti pada saat belajar sarana. Nah, terus ini kalau kita lihat jalan relnya ini lurus, rodanya kan miring kanan kiri begitu ya. Ya ini akibat dari eh, kerucut itu tadi ya. Ini juga nih ya miring nanti balik sana lagi gitu ya. Kanan kiri ya. Tapi karena seimbang jadi ya nggak jatuh ya. Eh, Apalagi kalau kita merasakan naik naik kereta mau kecepatan yang rendah, kecepatan sedang atau kecepatan tinggi itu eh, gerakan yang sinusoidal ini nggak terasa ya. Kebetulan kemarin Bapak ke Bandung ya, Bandung juga naik bus ya, ke sana naik bus, baliknya juga naik bus. Jadi memang agak terasa agak beda ya. Dulu saat dioperasikan pertama itu mulus sekali, mulus sekali. Jadi nggak kalau orang suka menggambarkan itu dikasih uang di jendela diberdirikan aja tidak jatuh ya ya itu tapi kalau kemarin itu udah terasa lagi mungkin karena perawatan ya perawatan jadi karena perawatan jadi apa di taruh di sebelah sini ya karena mungkin nggak tahu ya karena perawatan oh, kayaknya perlu dilihat lagi itu ya walaupun mereka punya eh, apa ya punya kereta inspeksi ya setiap pagi sebelum sebelum kereta api cepat jalan tuh mereka kan punya kereta CTI, CTI ya namanya. Kalau yang beroperasi itu warnanya merah, kalau CTI ini warnanya kuning ya. Yaitu kalau kalau pagi yang pertama kali lewat adalah dia. Sekarang dia semacam menjadi kalau di yang konvensional itu menjadi PPJ kereta yang pertama kali lewat. Karena itu orang yang pertama kali jalan, ini kereta, ini pakai kereta, ya. Harusnya sih sudah termonitor ya, karena walaupun getarannya kecil, itu tapi sudah terasa gitu ya.
waktu kemarin kok sudah mulai ada getaran-getaran gitu ya. Terus kemudian saat masuk stasiun Padalarang juga begitu. Getarannya juga lebih lebih gede lagi, lebih lebih apa namanya, lebih besar lagi getarannya. Ya. Walaupun tidak sebesar kalau kita naik kereta yang biasa ya, kereta api cepat, tetapi ada perbedaan gitu. Terus ini kalau kita bicara rel paksa, rel atau eh, apa apa yang dilengkung, jadi lupa namanya, yang rel gongsol ya. Kalau rel gongsol seperti ini kan namanya rel gongsol nih, atau guardrail ya. Bahasa Indonesianya aja rel gongsol, bahasa Inggrisnya guardrail atau check rel. Kalau di Wesel namanya check rel, kalau di Lengkung namanya guardrail, atau kalau bahasa Indonesia rel konsol ya. Ini ada ketentuannya juga. Ini dari kepala apa? Kepala rel sampai ke apa? Rel kongsolnya itu 65 mili ya, 60 sampai 65 mili ya. Ada ketentuannya yang kita pasang di sini semuanya antara 60 sampai 65 mili. Tapi kadang-kadang dipasangnya itu 60 suka bunyi ngerit. Ngerit itu gimana ya? Di kuping sakit dia karena kalau kita naik terus dia pas lewat lengkung ada rel gongsol dengan jaraknya yang hanya 60, itu suaranya di kuping itu sakit, nggak nyaman ya. Makanya kadang-kadang petugas dilebarin dikit 5 mil apa tadinya 60 dibuat 65 itu untuk mengurangi gerit ya. Mungkin kalau yang pernah naik LRT ya, karena LRT kan banyak lengkung kecil ya, radius kecil, baik di Palembang maupun di Jakarta, itu saat lewat itu pasti bunyinya beda ya. Garel memaksa roda mengikuti arah alur ya pada saat melewati gap alur kosong tanpa dukungan rel ya. Jadi ini kalau di rel gongsol fungsinya adalah untuk menahan supaya roda tidak lari keluar karena gaya sentrifugal. Ya karena dilengkung ya ada gaya sentrifugal seperti kita naik motor atau naik mobil di tikungan. Pasti ada pertinggian dan ada pertinggian kalau di jalan raya namanya super elevasi ya. Dulu saat TJR 1 sudah kita sampaikan ya. Kalau radiusnya itu sampai 250 itu harus menggunakan rel gongsol. Ya, karena dia di bawah 250 biasanya gaya sentrifugalnya semakin besar. Makanya ditahan supaya rodanya tidak lari keluar. Ya. Sudah pernah lihat rel gongsol belum? Sudah? Enggak, Pak. Sudah ya. Oke. Terus ini keausan ya, tadi kita bicara keausan ya. Ini kalau ini rodanya ya. Ini yang biru itu aslinya ya. Ini apa? Kepala relnya. Nah, ausnya begini menjadi merah ini. Ya, ini aus ya. Biasanya ausnya begini. Ya. Kalau di apa kan dua-duanya aus sebenarnya. Nah, kalau di roda ini bagian dalam sini ya. Nah, kalau ditanyakan mana yang harus aus lebih dulu antara roda dan rel, tadi udah di awal ya, ya. Harusnya roda, karena roda mudah untuk menggantinya, untuk merawatnya, ya. Bahkan sekarang eh, eh,
mengganti roda itu bukan mengganti semua. Yang diganti adalah lapisan luar aja, ya. Jadi ini yang di luar sini yang diganti, ya. Jadi asnya sama hasil rodanya masih tetap. Kalau kita melihat truk besar yang lewat di jalan, itu ada ban-bannya yang divulkanisir, namanya. Apa ya, vulkanisir atau apa namanya. Dia itu kalau dia sudah tipis, kembangnya hilang, dia bisa ditempel lagi. Nah, kalau pengerjaannya nggak bagus, itu lepas lagi. Di jalan suka, ya, di tol atau di jalan raya, kita suka melihat ada lapisan lapisan roda yang lepas, ya. Karena yang awal kembangnya hilang diganti sama yang baru. Yang baru lepas lagi gitu. Makanya kalau pengerjaannya nggak bagus ya begitu soal lepasnya. Terus kalau kita bicara derailment atau anjlokan, ini yang paling sering terjadi adalah begini nih, ya. Eh, Kecepatan bisa tinggi, ya, bisa lebih dari 100 dan tidak jatuh. Padahal jaraknya di sini kan hanya 4 sentian, ya, tapi tidak jatuh dengan kecepatan 100 lebih, ya. Nah, sebenarnya apa sih yang kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa tidak jatuh? Kenapa juga jatuh? Kita mengenal bogi tadi yang awal. Bogi itu kan pernya banyak tuh, ya. Kanan kiri, ya. Kanan kiri pernya banyak. Terus kemudian dia juga berat. Berat tapi dia juga ada pernya, ada per keong, ada per plat, ya. Dia itu kalau lewat dia kan hanya goyang-goyang naik turun begini. Naik turun, kemudian terus kemudian geser kanan kiri. Cuman gitu-gitu aja, ya. Nah, kalau misalkan kondisi boginya nggak bagus ya, berarti jatuh, ya. Atau kondisi treknya, ya, kondisi jalan relnya nggak bagus, jatuh juga dia, ya. Kalau kondisi jalan relnya itu nggak bagus, banyak mat pumping, banyak gejrotan, kemudian banyak goyangan keras, ya rodanya ini lama-lama naik seperti ini, naik, ya. Kalau naik terlalu terlalu tinggi, terus kemudian posisinya dilengkung, jatuh biasanya. Karena saat dia naik masih dilurus, saat dia mau turun, turunnya itu pas dilengkung, nah, itu suka suka turun tidak pada tempatnya gitu, ya, sehingga jatuh, ya. Anjlok anjlok kan terjadi ketika suatu KA keluar memanjat, memanjat itu menaiki roda ini menaiki, makanya kalau kalau anjlok nanti ada bekasnya saat dia itu roda ini ngelinding di atas ini bekasnya itu. Biasanya bekasnya kalau relnya itu hitam, bekasnya itu putih. Jadi kayak dikupas tipis-tipis putih. Jadi, ya. Meloncat dari jalur disebabkan karena roda menabrak benda keras di rel, ya. Bisa macam menabrak benda keras itu bisa batu, tapi batu saat dilewati tidak pecah, ya, tidak pecah. Nah, itu bisa jatuh. Terus mungkin besi, ya, bisa jatuh. Terus kerusakan bogi, ya, tadi yang barusan disampaikan bogi. Kalau boginya itu tidak normal, ya jangan dipakai, pasti akan bisa jatuh. As, bearing atau cacat pada roda, ya. Kemudian kerusakan geometri eh, konstruksi jalan rel tadi yang disampaikan, ya. Jadi karena ada apa? Ada goker, ada kemudian ada gejrotan, kemudian ada mat pumping, sehingga geometri jalan relnya berubah, lebar jalan relnya berubah, pertinggiannya berubah, ya, kemudian gradiennya berubah, itu yang membuat kereta anjlok, ya. Terus bisa juga karena rel patah, tadi udah disinggung, ya, rel patah, sampai cara benerinnya seperti apa rel patah. Terus kemudian jalan rel yang melebar. Kalau jalan rel yang melebar itu kenapa? Biasanya itu ada pencurian. Itu alat penambat yang memegangi rel di atas bantalan itu lepas. Lepas itu macam-macam, bisa lepas sendiri, bisa lepas dicuri orang.
Tapi kalau cuma satu nggak apa-apa. Tapi kalau berderet-deret, menurut misalkan sampai 2,4 meter. Nah, kalau sekarang dipertahankan, jangan lebih dari 3 bantalan. Nah, kalau apa? Kalau skimnya sebenarnya dia tidak boleh lebih dari 3 meter. 3 meter itu berapa bantalan? Berapa meter? Kalau 3 meter berapa bantalan? Lima bukan, Pak? Ini ya, bisa 5, bisa 6 ya. Ini saya tulis saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terlihat ini. Terlihat, Pak. Nah, ya. Nah, jarak bantalan ini kan 60 cm. Ya. Kalau misalkan yang hilang itu apa? Yang di bantalan nomor 2, 3, 4, 5 itu berarti sama saja sudah 3 meter yang tidak dipegang. Ya. Jadi yang ini ada, ini nggak ada. Yang nggak ada itu yang di tengah. Ini sudah 3 meter. Ya. Nah, sekarang ada ketentuan baru bahwa 3 itu berarti 1, 2, 3. Ya, berarti hanya 2 bantalan saja yang hilang. Kalau 2 bantalan harus segera dipasang. Karena takut ini nanti jalan relnya ini tidak, misalkan yang 1067 ya tidak 1067 lagi, dia melebar dia. Kalau melebar nanti rodanya naik ya. Melebar, rodanya naik, jatuh. Ya, gitu. Nah, sekarang si pencuri juga pintar. Pencuri juga bisa ngakali. Dia tahu bahwa kalau setiap diambil berurutan, bahaya buat kereta. Berarti artinya apa? Pencurinya punya perikemanusiaan juga. Ya. Makanya dia kalau ngambil seling-seling, diambil, sebelahnya tidak, diambil, sebelahnya tidak. Dibuat selang-seling begitu. Itu sering. Jadi bahwa kenapa dia tahu? Biasanya yang nyuri orang pernah kerja di jalan kereta api. Karena kalau tangkang keritanya dia pernah kerja di lapangan jadi tukang masan tukang mengurut bala yang kerja jalan kereta api itu ya. Kalau yang nggak ngerti ya diambil semua kereta itu. Jadi masih bagus lah pencuri itu masih punya kemanusiaan. Karena kalau dia dampaknya kalau nggak jatuh ya memang kereta jatuh jalan akan meninggal biasanya. Tapi ya luka-luka dan kerugiannya besar. Nah ini tidak boleh terjadi. Terus kemudian perusahaan metri tadi misalnya rel patah, rel yang melebar perusahaan mulai lidah bezel terbuka ya lidah bezel terbuka tapi tidak mengikuti aturan. Kan kita tahu ya saat tertutup itu sebenarnya maksimum berapa maksimum boleh buka maksimum berapa. Jadi saat lidah bezel tertutup itu boleh terbuka tapi maksimum berapa? 3 mm ya, Pak. Ya 3 mili ya. Terus kalau untuk di yang terbuka berapa? 12,5, Pak. 12,5 cm atau 125 mili. Ini yang masih bawah yang tinggi ya. Yang bawah ini yang pokok. Jadi kalau kalian ditanya hanya bisa jawab yang 3 mili, yang 12,5 mili ya.
misalkan kapal itu ya, drone atau anjlok ya, koefisien anjlokan atau drone koefisien didefinisikan sebagai perbandingan gaya lateral Q berbeda terhadap gaya vertikal ya, bekerja pada roda dan suatu waktu tertentu. Ya ini kondisi realnya ya. Jadi kalau kita bikin apa namanya konsultante ini arahnya kemana sih? Ini miringnya ke sana, alfanya begini ya, lateralnya ke sini, vertikalnya ke sana ya, larinya ke sana dia, atau yang ke sana ya. Nanti dilihat antara Q dan P-nya yang besar yang mana. Kalau yang besar yang Q ya jatuh, tapi kalau yang besar itu P berarti dia akan lari keluar ya. Ini kan dalam, dia lari keluar, itu yang bikin jatuh ya. Keamanan perjalanan sarana KA dari anjlokan akibat flange roda memanjat ditentukan sebagai koefisien anjlokan ya. Namun nilai kritis dari koefisien anjlokan dipengaruhi oleh koefisien gesek antara flange roda depan rangkaian terhadap sisi kepala rel yang dapat saja berubah karena pelumasan samping rel atau wayside rel ya. Jadi kalau ada tempat-tempat tertentu yang misalnya gradiennya besar itu kan di atasnya ini suka disemprot pakai pasir ya. Karena kalau misalkan dia saat naik nanti selip dia, biar nggak selip dikasih pasir itu di lock atau lokomotif itu di tempat roda itu ada lubang pipa yang bisa nyemprot pasirnya udah disiapkan ya, pasirnya pasti pasir yang lembut ya, tidak boleh campur sama kerikil ya. Railing force atau gaya pada anjlokan sama dengan tadi ya, sudut flange roda. Jadi kalau P-nya P-nya yang gede, yang besar, ini larinya ke sana jadi ya. Ini vertical force ya, lari ke sana ya jatuh. Kalau jatuh ini naik, ini yang dibilang memanjat itu artinya bahwa flange roda ini naik ke sini, memanjat ke sini terus keluar. Kalau yang di sana lepas roda yang sebelahnya ya, yang di sini naik ke sana ya. Kenapa anjlokan itu selalu bisa dipelajari? Tadi kenapa ini? Saat dia naik di mana, saat turun di mana. Jadi saat naik ini di kilometer berapa, saat turun di kilometer berapa. Karena ada bekasnya ya. Saat naik ini di kepala rel ini ada bekasnya tuh, kayak garis gitu. Garis bekas diinjek diinjek roda. Terus nanti saat dia jatuh di bantalannya, kalau nanti dia kena alat penambatnya itu bisa dua macam. Bisa patah, bisa putus, atau bisa bengkok. Terus kemudian nanti bekasnya lagi di bantalannya biasanya kena. Kalau dulu bantalan kayu dia pendok aja, pendok itu cekung ada gitu ya, tidak sampai pecah. Bantalan kayu itu jarang pecah kalau kejatuhan kereta. Nah kalau beton pecah biasanya. Ya pecah macam-macam ya, ada pecah kecil, pecah besar, sampai patah. Ya kalau sudah patah biasanya nanti kelihatan bajanya kayak gambar bantalan tadi ya. Ini rumus nadalnya, drilling force. Ya. Ini kalau misalnya terjadi anjlokan ya, ini kan kelihatan. Ini roda sudah tidak di atas balas lagi, tidak di atas rel lagi, tapi di atas balas ya, seperti ini. Ini kalau terjadi anjlokan ya. Nah ini tadi yang Bapak bilang, ini roda, terus kemudian ada pipa, ini nyemprot pasir nih. Ya, ini pipa, ini nyemprot pasir di
kepala rel, ya. Kalau misalkan ada tanjakan, supaya dia tidak larat, ya tidak melorot, itu ada pasir yang nyemprot di sini, ya. Ini contoh-contoh terjadinya derailment, ya. Kalau derailmentnya parah ya bisa seperti ini, ya. Ini Rabu, ini contoh yang lama ya. Rabu 3 Juni 1998, kereta AIS, ya, relasi Muni Hamburg membawa 208 penumpang dengan 6 awak setelah berhenti di Augsburg, Hamburg, dan seterusnya, ya. Kemudian mendekati kota kecil, Skid, ya. Terus kemudian menurut KPK, AIS berjalan langsung ke Hamburg terlambat 1 menit, lambatnya 1 menit, ya. Kemudian pukul 10.57 pada kecepatan 200 km per jam, garing 124, kalau ini bahasa sananya ya, kasut roda atau bandase dari roda bogi belakang kereta patah. Jadi bandasenya patah, lepas, menyebabkan suatu rangkaian yang tidak terlihat terpental dan menembus lantai kabin penumpang, ya. Jadi ini ya bisa dibilang berantakan ini. Ini karena kerusakan bandase ya di roda itu, ya. Kalau dugaan saya yang seperti ini karena kurangnya monitoring, ya. Seperti kalau kita naik kereta jarak jauh dari Jakarta ke Surabaya misalkan, ya. Di Cirebon dan Semarang itu ada petugas namanya petugas urusan kereta. Dia itu kalau ada kereta datang, itu biasanya dia membongkok di roda-roda itu, ya, sambil disenteri pakai senter. Ada merah enggak? Kalau merah itu berarti dia panas, ya. Terus kemudian remnya itu dalam kondisi nempel atau terbuka, ya. Kalau di stasiun pasti dalam kondisi rapat, tertutup, ngerem, ya. Nah, kalau merah itu kadang-kadang karena saat rodanya jalan, saat keretanya jalan, itu blok remnya dia nempel, jadi kegesek terus. Karena kegesek terus jadi merah. Nah, ini nggak boleh terjadi, ya. Itu yang nanti bisa loss, terus kemudian remnya juga remnya juga bisa pecah, ya, sehingga remnya tidak berfungsi, nanti nyelonong, ya. Ini badan kereta terayun-ayun karena roda yang tanpa guidance lagi membentur bantalan beton pada kecepatan penuh, ya. Perangkat roda anjlok membentur red block, ya, pada wesel kedua sejarak 150 meter. Jadi kejadiannya agak panjang, ya, jadi sampai 150 meter dari overpass. Overpass itu jembatan layang, ya. Mengubah arah wesel menjadi belok kanan. Jadi membentur weselnya sampai berubah arah, ya. Jadi ini agak parah sekali ini, ya. Akibat roda belakang kereta masuk ke jalur belok. Jadi apa? Ini keretanya jalan, yang di belakang pindah sendiri karena di wesel kan, di wesel. Jadi karena tadi patah, dia yang lurus tetap lurus, yang belakangnya pindah jadi belok. Karena belok jadi berantakan, ya ketarik semua kan gitu. Ya. Wesel tersebut memang untuk kecepatan tinggi, tapi arah belok tetap harus dijalankan pelan karena belok kan kita bisa lihat sudutnya, ya. Saat lewat wesel, walaupun ini lurus itu kecepatan tinggi, saat belok dengan sudut, ya, dengan sudut berarti kecepatannya dikurangi. Kereta api cepat aja dikurangi, ya. Kereta api cepat itu lari sampai 300
Kemarin saya perhatikan tidak sampai 350 ya, paling 330 berapa gitu ya. Nah, saat mau masuk stasiun itu kecepatannya sudah dikurangi. Terus kemudian kalau dari Bandung ke arah Jakarta, di Halim itu ada beberapa wesel ya. Nah, itu kecepatannya sudah berkurang. Weselnya itu memang sudutnya kecil sekali ya. Sudutnya di situ kalau nggak salah 1:46 sama 1:54. Bandingkan dengan yang reguler kita ya. Yang reguler itu sudutnya 1:10 sama 1:12. Kalau ini 1:46 dan 1:54. Saat lewat Wesel, kecepatannya masih bisa 170 km per jam. Beda dengan yang reguler. Reguler itu saat yang sudutnya 1:12, kecepatannya itu hanya 45 km per jam. Saat belok lewat Wesel ya. Jadi memang beda jauh ya. Ini derailment yang tadi ya gitu ya. Jarang kereta api itu ada kecelakaan yang meninggal banyak. Ini banyak. Total 101 korban tewas, termasuk 2 petugas kereta api dan 12 anak-anak. Ya. 88 korban luka berat dan 106 luka ringan. Ya, untungnya KA yang celaka ini hanya berisi 44% dari kapasitas penuh. Kalau isinya penuh, yang meninggal banyak lagi. Ya. Ini seperti ini yang bandase yang patah tadi rusak ini. Ya. Karena apa namanya sampai rusak sehingga sampai kita bisa kebayang ya keretanya panjang karena yang di belakang itu patah terus dia karena patah kan biasanya lari kanan kiri gitu ya. Nah pas lewat wesel dia nabrak wesel langsung belok. Yang depan lurus, yang belakang belok. Ya kalau kalau kejadian seperti ya memang mudah-mudahan sih nggak ada lagi habis itu ya. Termasuk di Indonesia juga nggak ada lagi. Nah ini kecepatannya ini yang waktu kejadian kecepatan tadi 200 km per jam ya cukup tinggi ya. Ini kejadian ini sama sakit train accident ya 25 April 2005 ya. KA komuter anjlok sebelum masuk stasiun Amagasaki dekat Osaka. 2 KRL terdepan terhempas ke gedung apartemen. Ini, nabrak apartemen ya. Terus kemudian KRL yang pertama meluncur masuk ke lantai parkir sehingga terjepit. Ya. Pengeluarannya memakan waktu berhari-hari. Ya karena di Jepang itu antara jalan rel sama pemukiman penduduk ada yang dekat-dekat, apalagi kalau yang apartemen gini. Di sana kan tanah mahal sekali. Ya. Jadi dimanfaatkan benar. Ya. Kalau yang di kota terutama ya. Kota. Ini yang meninggal juga banyak ya karena sampai masuk ke apartemen ya. Dari sekitar 100 penumpang 107 tewas dan 562 luka-luka. Yang Bapak sampaikan ini semua karena terjadi derailment, terjadi anjlokan. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Karena kalau kayak di Indonesia saat terjadi korban banyak hanya karena tabrakan head kan ya. Kejadian seperti ini nggak ada. Ya. Head to head itu kayak kejadian di mana? Citayam dulu, terus kejadian di Bayoran, Lama, ya itu mengerikan memang ya. Yang mudah-mudahan nggak ada lagi karena duluan masih single track, sekarang sudah double track, mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya. Masinis muda yang dibebani stres, ini yang di apa? Yang di Jepang tadi ya.
tewas pada kecelakaan ini usia 23 tahun melakukan beberapa kali kesalahan human error ya. Kejadian karena human error. 25 menit sebelum kejadian ia melanggar sinyal merah ya. Sinyal merah dilanggar berarti dia tidak berhenti tapi terus dan dihentikan oleh sistem ATS. ATS apa? Automatic train stop. Jadi dia berhenti karena peralatan bukan karena dia ya. Terus kemudian 4 menit sebelum peristiwa stasiun Itami, KA berhenti lewat batas peron. Jadi dari batas berhenti kereta dia sudah lewat ya, lewat. Terus kemudian sehingga harus dimundurkan dan menambah keterlambatan 10 detik, 90 detik. 90 detik itu berarti 1,5 menit ya. Kalau di Jepang itu keterlambatan berapa detik saja sudah harus minta maaf ya ke penumpang ya. Mungkin sering ada berita-berita gitu ya di sana karena waktunya sangat berharga ya. Terus kemudian rekaman data menunjukkan bahwa saat melewati stasiun Sukakuchi kelambatan telah berkurang menjadi 60 detik. Berarti dia sudah melakukan percepatan ya. Selama percepatan dari 90 ke 60 ya. Untuk mengurangi keterlambatan KA, masinis telah menjalankan KA melebihi batas kecepatan yang diizinkan. Jadi ini ada percepatan tapi dia melampaui yang diizinkan. Kemudian pada saat kecelakaan mungkin ia sedang melamun akan hukuman yang akan diterimanya, sehingga tidak menyadari bahwa ia berjalan terlalu cepat di rel lengkung. Jadi di lengkung itu kan juga dengan radius berapa, kecepatan berapa itu ada rambunya. Ya. Nah ini indikasinya berjalan terlalu cepat di rel lengkung. Ya, sehingga lepas jadi semuanya rodanya. Rodanya manjat, langsung jatuh ya kebetulan ada apartemen, nabrak apartemen di situ. Ya. Sewaktu ia sadar telah melampaui batas kecepatan, ia berusaha mengerem tersebut secara normal, bukan dengan rem darurat untuk menghindari hukuman lain. Ya. Penggunaan rem darurat tanpa alasan yang jelas itu sama saja human error lagi. Jadi memang kalau di Jepang ketat ya aturannya ya. Kalau di Indonesia ini ya kereta api cepat itu kereta api cepat itu dihitung benar semuanya ya. Karena ada keterlambat berapa menit saja udah pasti ada komplain dari penumpang ya. Mungkin itu ada yang mau ditanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Apakah bila terjadi anjlokan gitu, Pak, itu seluruh komponen kereta itu harus diganti langsung di situ apa enggak juga, Pak? Komponen kereta atau komponen jalan kereta? Komponen jalan rel, Pak, maksudnya. Komponen jalan. Kalau komponen kereta kan keretanya udah dibawa keluar. Kalau komponen jalan rel biasanya itu di tempat yang terjadi anjlokan biasanya diganti ya karena biasanya kalau sudah berantakan ya kayak gambar tadi kan berantakan itu biasanya relnya udah nggak lurus lagi ya bantalan mungkin ada yang pecah alat penambatnya pada hilang ya itu biasanya terjadi seperti itu bahkan balasnya itu kadang-kadang juga nyebar ke sana kemari ya jadi mau nggak mau diperbaiki kita tahu saat terjadi Kalimenur Wates masih ingat nggak ada anjlokan itu karena dia juga overspeed ya kalau menurut Bapak overspeed menurut mereka tidak ya karena rambunya di situ 80 km per jam dia larinya 70
8 km per jam. Tapi rambu itu baru diganti. Aslinya kecepatannya 70, diganti menjadi 80. Dan waktu 80 itu kebetulan pas Bapak ke sana ngajak anak-anak PKL. Ya, diajak ke sana, Bapak melihat karena saat pembangunan di situ kan Bapak ada di sana. Sehingga Bapak tahu, ini loh kok diganti 70 jadi 80. Bapak langsung telepon ke Satpel. Itu yang ngasih izin siapa ngerubah dari 70 ke 80. Katanya belum ada loh, belum ada kok diganti, nggak boleh itu. Karena kalau ganti kecepatan itu harus minta izin ke Direktorat Lalu Lintas Ditjen Perkeretaapian. Ya. Nah, kebetulan Bapak kan sudah jadi dosen. Kalau dulu masih di sana, Bapak bisa langsung ngasih tahu. Karena Bapak sudah tidak di Ditjen, sehingga Bapak hanya ngasih tahu ke personil. Ini bahaya ini. Karena apa? Banyak faktor kecelakaan kereta. Itu tidak hanya sarana, bisa prasarana. Prasarana itu bisa jalan rel, bisa jembatan, terowongan, bisa juga pasof. Ya, itu baru untuk peralatannya, belum lagi manusianya. Makanya sering tempat kita itu kalau ada kecelakaan sering yang disalahkan human error. Ya kayak itu kalau menurut Bapak human error. Walaupun menurut penelitian waktu itu bilang bahwa ini karena backlink. Backlink kenapa? Karena terjadi spaten karena kepanasan. Nah terus double track di situ itu dibangun tahun 2004. Double track ya 2004. Selesai 2007. Sekarang tahun 2000, waktu kejadian tahun 2024. Ya. Jadi sudah hampir 20 tahun. Jadi 17 tahun kalau saya ya. 17 tahun itu tidak pernah terjadi spaten. Nah, waktu itu dibilang spaten. Kalau sudah pengalaman sekian tahun, nggak akan lah terjadi. Spaten itu terjadi itu reguler biasanya. Ya, sekian tahun sekali, sekian tahun. Tapi kalau sampai 17 tahun, enggak. Jadi itu kesimpulannya kecepatan karena apa? Karena tidak mau menyalahkan orang. Kalau menyalahkan orang, pasti ada sanksi. Kalau ada sanksi, berarti orang yang salah akan mendapat hukuman. Makanya yang paling aman omong spaten, backlink, tidak ada disalahkan. Yang salah adalah cuaca karena kepanasan. Gitu. Ya, itu. Jadi kalau yang di Kalimanur itu ganti semua, orang berantakan, keretanya utuh, ya, tapi jalan relnya berantakan, patah-patah, pada lengkung, pada macam-macam, nggak mungkin dipakai lagi lah, ya. Itu Dimas. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang anjlokan yang KA Argo Bromo kemarin itu, Pak. Yang di daerah Pegadaian itu saya dapat foto dari teman saya itu, kelihatan Pak, relnya itu putus Pak, dan kata dia itu itu di bagian weselnya Pak. Menurut Bapak itu sebenarnya itu terjadi gara-gara apa sih Pak? Apakah benar gara-gara putusnya wesel tersebut atau gimana Pak? Sebentar, saya ingat-ingat ya, karena waktu itu saya sudah punya kesimpulan sendiri. Kok jadi lupa saya. Jadi kalau rel patah itu rel patah ketahuannya kan setelah anjlok, bukan sebelum anjlok. Ya, kalau sebelum anjlok, PPJ harus sudah tahu, apalagi itu ada di emplasemen. Ya, kalau di emplasemen, kalau ada rel patah, itu akan termonitor di
lokal control panel di PPKA. PPKA udah bisa melihat di sana. Karena kalau putus berarti kan tidak terhubung. Di situ kan sudah elektrik semua. Jadi kalau tidak terhubung berarti merah. Kalau merah kereta tidak boleh lewat. Ya. Jadi rel patah itu terjadi karena anjlok baru relnya patah. Ya. Jadi anjlok duluan. Itu kan sebenarnya bisa diurut ya, diurut ya. Kalau PPKA melihat, karena ini ada rekamannya semua pasti ya. Kalau PPKA bilang bahwa di situ tidak putus, berarti masih utuh. Utuhnya karena apa? Karena ada dua macam ya kecelakaan itu. Yang pertama, kok dua macam, tiga macam. SDM itu sumber daya manusia, bisa karena sarana, bisa karena prasarana. Ya, kalau SDM biasanya karena ini ada di emplasemen mungkin overspeed, kecepatannya terlalu tinggi, ya. Terus kemudian kalau karena sarana bisa macam-macam. Asnya patah misalkan. As patah kebetulan jatuhnya di emplasemen. Sebelum masuk vesselnya ketendang jadinya, ya kan gitu. Atau vesselnya itu tidak berfungsi normal. Saat dioperasikan oleh PPKA, vesselnya mungkin tidak normal. Nah, untuk mengetahui itu semua bagaimana caranya? Ya harus ke sana. Seperti tadi, makanya Bapak bilang tadi ya, alurnya akan bisa dilihat. Kejadian itu dari kilometer berapa atau kilometer pos berapa, terus berlanjut sampai ke di vesselnya itu. Diurut itu bisa itu. Saat dia jatuh, ya misalkan jatuh. Nah, kemarin infonya kan karena asnya patah. Kalau asnya patah, pasti dia kan akan jatuh, ya. Asnya itu jatuh, kemudian mukul bantalan. Katanya ada tanda-tanda itu dia jatuh, mukul bantalan terus keseret. Kalau keseret kan berarti kan ketarik kena wesel. Nah, weselnya itu juga patah juga. Jadi penyebab awalnya itu bisa diurut kapan dia jatuh, ya, kapan berakhir dia berhenti, gitu kan? Bisa dilihat itu alurnya. Rodanya ada yang luka enggak? Keretanya luka enggak? Prasarannya luka enggak? Ternyata prasarannya luka. Lukanya kenapa? Karena kejatuhan as. Kenapa panjang? Karena keretanya waktu dia jatuh, keretanya masih jalan, begitu loh. Jadi ketarik jadinya. Itu ya, Rizky ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi setiap kejadian biasanya bisa diurut. Yang penting jangan ada yang bohong, ya. Karena petugas perawat sarana, petugas perawat prasarana itu kadang-kadang saling menutupi, ya. Jadi kalau misalkan, oh ini karena sinyal, yang rusak di mana sinyal, diperbaiki dulu sebelum petugas yang lain datang, benerin dulu. Oh ini ada aspal. Kalau aspalnya kan benerinnya susah, lama, ya. Artinya tidak bisa dibenerin, ya. Ya mau nggak mau pasti ketahuan kan gitu. Oh, ini penyebabnya aspalta. Tapi kalau jalan rel bisa jalan rel. Oh kok balasnya berantakan, balasnya rapiin, ayo rapiin biar nggak kelihatan. Ya kan? Karena nggak mau disalahin, ya kadang-kadang orang nggak mau disalahin. Kenapa nggak mau? Karena kalau salah pasti kena penalti, ya. Oke ya. Baik, Pak. Terima kasih, Yuk, Pak. yuk. Izin Oke. bertanya, Pak. Ya. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak, terkait materi pertemuan lalu, Pak. Itu tentang terowongan. Bapak pernah bilang mengenai pergantian balas di terowongan itu dengan batu split, Pak. Kita tahu, Pak, batu split itu kan ukurannya lebih kecil ya, Pak, dibandingkan batu balas. Itu apakah tidak berpengaruh, Pak, dengan gaya lateral dan dengan kecepatan kereta api tersebut? Ya, ya.
Bagus nanyanya. Di situ ada gaya lateralnya, ya. Kenapa menggunakan batu split? Kemarin sudah Bapak jelaskan. Karena bantalan beton itu tebalnya 20 sampai 22 senti. Sementara sebelumnya menggunakan Sebelumnya itu menggunakan bantalan baja. Baja itu hanya 7 cm. 20 ke 7 berarti ada bedanya 13 cm sendiri. Ya kan? Nah, kalau dia diganti bantalan beton, berarti keretanya kan naik 13 cm kan? Sementara terowongan zaman Belanda itu kan ruang bebasnya sudah tidak normal, tidak sesuai dengan PM 60 tahun 2012. Jadi mau nggak mau, karena waktu itu masih ada angkutan barang, kontainer, kalau itu naik 13 cm, nyangkut dia. Nyangkut di terowongannya. Ya. Nah, untuk biar nggak nyangkut, gimana? Tidak pakai balas, tapi menggunakan batu split, supaya bisa tipis. Ya. Di samping bisa tipis, di situ dipasang taspat. Saat lewat terowongan, kecepatannya dikurangi. Supaya gaya lateralnya tidak besar. Sebenarnya itu percobaan sih ya. Waktu itu percobaan. Nah itu bisa dipasang, batu split itu bisa dipasang itu di terowongan bisa. Tapi dengan taspat. Atau di depo. Depo ya. Depo itu kan nggak ada, masuk depo ngebut kan nggak ada. Masuk depo pasti kecepatannya pelan. Makanya bisa. Kayak contohnya di ini, mana? MRT. MRT depo itu di wesel-wesel itu menggunakan sabalas, tidak menggunakan balas. Di weselnya ya. Mudah-mudahan nanti dari ITERA bisa ngajak jalan-jalan ke MRT, LRT, kereta api cepat gitu ya. Biar bisa ngelihat wesel di sana, balasnya di sana, terus kemudian ada slab tracknya seperti apa ya. Itu ya kira-kira. Ya. Ya, Bapak. Ya. Makasih ya, Bapak. Oke. Oke ya. Bapak mau ada kegiatan lagi ya. Nanti materinya Bapak kirim. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Masih banyak, Bapak. Pak. Ya, Masih banyak. Pak. Ya, Pak Febri. Ya Pak, Sudah Pak Febri. baik Pak. Ya kebetulan juga kalian habis ini ada ini ya, kuliah umum ya atau gimana? Kata Pak Arif. Iya, Pak. Penggerak Iya, mula, Pak. Pak. Oh, oke. Oke, paling nanti untuk absennya saya kirim linknya juga. Silakan nanti dilihat di grup ya sebentar. Nanti kalau izin Pak Bambang, kalau Bapak mau langsung nggak apa-apa Pak. Saya mau absen mereka dulu Pak. Oh ya, oke. Ya Pak. Jadi saya keluar dulu ya. Saya Siap. mau ada Siap kegiatan. Pak. Makasih banyak ya Pak. Oke. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih. Masih banyak, Pak. Kalian jangan keluar dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Lupa lagi aku ngisi.